Perusahaan kawasan industri ini tiba-tiba menjadi incaran para konglomerat terbesar di Indonesia. Nama-nama besar mulai muncul di daftar pemegang sahamnya. Grup Djarum, Prayogo Pangestu, beberapa investor institusi besar, sahamnya sempat melonjak hampir 2 kali lipat dalam waktu singkat. Namun setelah euforia itu, harga sahamnya justru turun tajam lebih dari 60% dari puncaknya. Pertanyaannya sekarang, apa yang sebenarnya terjadi? Apakah para konglomerat ini sedang berebut perusahaan tersebut? Atau justru mereka sedang membangun sesuatu yang jauh lebih besar? Hal yang membuat cerita ini semakin menarik adalah satu fakta penting. Banyak investor sempat mengira bahwa Prayogo Pangestu sudah keluar dari perusahaan ini. Namun data terbaru dari Bursa Efek Indonesia justru menunjukkan hal yang berbeda. Ternyata, dua perusahaan milik Prayogo Pangestu masih memegang saham perusahaan tersebut. Bukan hanya satu, tetapi dua, melalui PT Chandra Asri Pasifik Terbuka (TPIA) dan PT Petrosi Terbuka (PTRO). Dan perusahaan yang menjadi pusat perhatian ini adalah PT Surya Semesta Internusa Terbuka, atau yang dikenal dengan kode saham SSIA, perusahaan yang mengembangkan salah satu kawasan industri terbesar di Indonesia, Subang Smartpolitan. Sebuah kawasan industri yang digadang-gadang menjadi pusat manufaktur baru di Jawa Barat. Dalam video ini kita akan membahas secara lengkap, bagaimana Prayogo Pangestu masuk ke SSIA, siapa saja konglomerat lain yang ikut membeli sahamnya, kenapa kawasan industri Subang menjadi sangat strategis, dan bagaimana prospek perusahaan ini ke depan. Karena cerita ini bukan sekadar tentang saham, ini adalah cerita tentang strategi bisnis para konglomerat terbesar di Indonesia. Bagian 1. Mengenal SSIA, perusahaan di balik kawasan industri besar. PT Surya Semesta Internusa Terbuka adalah perusahaan yang bergerak di 3 sektor utama. Pertama adalah pengembangan kawasan industri dan properti. Kedua adalah jasa konstruksi. Dan yang ketiga adalah perhotelan. Perusahaan ini berdiri sejak tahun 1971 dan kemudian berkembang menjadi salah satu pengembang kawasan industri di Indonesia. Namun bisnis utama SSIA sebenarnya berada di sektor kawasan industri. Melalui anak usahanya yaitu PT Surya Cipta Swadaya, perusahaan ini mengelola beberapa kawasan industri besar. Di antaranya, Surya Cipta City of Industry di Karawang, dan Subang Smartpolitan di Jawa Barat. Kawasan industri Karawang sudah lama dikenal sebagai salah satu pusat industri manufaktur terbesar di Indonesia. Banyak perusahaan global membuka pabrik di sana. Mulai dari perusahaan otomotif Jepang hingga perusahaan elektronik internasional. Namun beberapa tahun terakhir, perhatian investor mulai beralih ke proyek baru SSIA di Subang. Karena kawasan industri ini memiliki potensi yang sangat besar. Subang Smartpolitan dirancang menjadi kawasan industri modern dengan luas sekitar 2.700 hektare. Kawasan ini tidak hanya dirancang untuk industri manufaktur, tetapi juga untuk kawasan komersial, logistik, dan pengembangan kota industri. Dengan kata lain, proyek ini bukan hanya kawasan industri biasa, tetapi sebuah kota industri masa depan. Bagian 2. Kenapa kawasan Subang menjadi sangat strategis? Salah satu alasan utama mengapa kawasan Subang menjadi sangat menarik adalah lokasinya. Jika kita melihat peta Jawa Barat, kawasan ini berada di posisi yang sangat strategis. Subang berada di dekat 3 proyek infrastruktur besar Indonesia. Yang pertama adalah Pelabuhan Patimban. Pelabuhan ini dirancang menjadi salah satu pelabuhan ekspor terbesar di Indonesia, khususnya untuk industri otomotif. Kapasitasnya bahkan diproyeksikan dapat mencapai 7,5 juta unit kendaraan per tahun. Yang kedua adalah Bandara Internasional Kertajati. Bandara ini memiliki salah satu landasan pacu terpanjang di Indonesia dan dirancang untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat. Yang ketiga adalah jaringan tol Trans Jawa, terutama tol Cipali. Tol ini menghubungkan kawasan industri dengan berbagai kota besar di Pulau Jawa. Dengan kombinasi 3 infrastruktur tersebut, kawasan Subang memiliki keunggulan logistik yang sangat kuat. Perusahaan manufaktur yang beroperasi di sana dapat mengimpor bahan baku dengan lebih cepat, mengekspor produk lebih efisien, dan mendistribusikan barang ke seluruh Jawa dengan biaya logistik yang lebih rendah. Inilah yang membuat banyak investor percaya bahwa kawasan Subang bisa menjadi pusat industri baru di Indonesia. Bagian 3. Awal masuknya Prayogo Pangestu ke SSIA.
Cerita menjadi semakin menarik ketika nama Prayogo Pangestu mulai muncul dalam daftar pemegang saham SSIA. Prayogo Pangestu melalui perusahaan petrokimia miliknya, PT Chandra Asri Pasifik Terbuka (TPIA), mulai membeli saham SSIA pada tahun 2025. Aksi pembelian saham ini dilakukan secara bertahap, mulai dari Maret hingga Juli tahun 2025. Dalam periode tersebut, TPIA berhasil mengakumulasi sekitar 6,05% saham SSIA. Langkah ini langsung menarik perhatian pasar, karena TPIA sebenarnya bukan perusahaan properti. TPIA adalah perusahaan petrokimia, bahkan merupakan produsen petrokimia terbesar di Indonesia. Jadi banyak analis mulai bertanya, kenapa perusahaan petrokimia membeli saham pengembang kawasan industri? Jawaban yang paling masuk akal adalah strategi integrasi industri. Perusahaan petrokimia membutuhkan banyak pabrik industri turunan, seperti plastik, kimia industri, komponen manufaktur, dan berbagai industri berbasis petrokimia. Jika perusahaan seperti Chandra Asri memiliki akses ke kawasan industri, mereka dapat mengembangkan ekosistem industri yang lebih luas. Dengan kata lain, langkah ini bisa menjadi bagian dari strategi industrial jangka panjang. Bagian 4. Hilangnya nama TPIA dari daftar pemegang saham besar. Namun beberapa bulan kemudian terjadi sesuatu yang cukup mengejutkan. Nama TPIA tiba-tiba tidak lagi muncul dalam daftar pemegang saham besar SSIA. Banyak investor langsung berpikir satu hal, Prayogo Pangestu mungkin sudah menjual seluruh sahamnya. Namun ketika data kepemilikan saham diperiksa lebih dalam, muncul fakta yang berbeda. Ternyata saham tersebut tidak benar-benar hilang. Sebagian saham tetap dimiliki oleh perusahaan Prayogo, namun melalui struktur kepemilikan yang berbeda. Data terbaru Bursa Efek Indonesia menunjukkan bahwa Prayogo Pangestu ternyata masih memiliki saham SSIA. Melalui dua perusahaan, yaitu PT Chandra Asri Pasifik Terbuka (TPIA) dan PT Petrosi Terbuka (PTRO). Menurut data kepemilikan saham terbaru, TPIA memegang sekitar 4,88% saham SSIA. Sementara PTRO memegang sekitar 1,49% saham. Jika digabungkan, total kepemilikan ini mencapai sekitar 6,37% saham SSIA. Artinya satu hal menjadi jelas, Prayogo Pangestu sebenarnya tidak pernah benar-benar keluar dari SSIA. Ia hanya mengubah cara kepemilikan sahamnya. Bagian 5. Perebutan saham oleh konglomerat. Masuknya Prayogo Pangestu ternyata memicu efek domino. Tidak lama kemudian, konglomerat lain mulai masuk. Yang paling mencolok adalah Grup Djarum. Melalui perusahaan investasinya yaitu PT Dwi Muria Investama Andalan, Grup Djarum mengakumulasi sekitar 10,24% saham SSIA. Ini membuat Grup Djarum menjadi salah satu pemegang saham terbesar di perusahaan tersebut. Selain itu ada beberapa investor besar lain yang juga memiliki saham dalam jumlah signifikan. Di antaranya, Henan Putirai Asset Management sekitar 10%, Arman Investments Utama sekitar 8,5%, Interpit Investment Limited sekitar 8,2%, Persada Capital milik Arini Subianto sekitar 7,8%. Dengan komposisi seperti ini, SSIA menjadi perusahaan dengan struktur kepemilikan yang sangat unik. Tidak ada satu pemegang saham yang benar-benar dominan, namun beberapa konglomerat besar sama-sama memegang sahamnya. Situasi seperti ini sering membuat investor bertanya, apakah ini hanya investasi biasa, atau ada rencana besar yang sedang disiapkan? Bagian 6. Siapa Prayogo Pangestu? Untuk memahami langkah ini, kita perlu melihat perjalanan bisnis Prayogo Pangestu. Prayogo Pangestu lahir pada tanggal 13 Mei tahun 1944 di Kalimantan Barat. Perjalanan bisnisnya dimulai dari perdagangan kayu. Pada tahun 1970-an ia membangun bisnis kehutanan yang kemudian berkembang menjadi Barito Pacific Group. Namun ketika industri kayu mulai mengalami penurunan, Prayogo melakukan diversifikasi besar. Ia masuk ke sektor energi, petrokimia, pembangkit listrik, pertambangan, dan energi terbarukan. Beberapa perusahaan besar yang berada dalam jaringan bisnisnya antara lain Barito Pacific BRPT, Chandra Asri Pasifik TPIA, Petrosi PTRO, Barito Renewables Energy Brand, Petrindo Jaya Kreasi Cuan. Dengan jaringan bisnis sebesar ini, langkah investasi Prayogo sering dilihat sebagai bagian dari strategi industri jangka panjang.
Bagian 7. Pergerakan dan prospek saham SSIA. Masuknya para konglomerat besar sempat membuat saham SSIA mengalami lonjakan harga yang signifikan. Pada pertengahan 2025, harga sahamnya sempat melonjak hampir 2 kali lipat. Namun setelah euforia tersebut, saham SSIA mengalami koreksi yang cukup dalam. Dari puncaknya, harga saham sempat turun lebih dari 60%. Bagi sebagian investor retail, penurunan ini terasa mengejutkan. Namun bagi investor institusi, situasi seperti ini sering dianggap sebagai fase konsolidasi pasar. Prospek SSIA sangat bergantung pada pengembangan kawasan industri Subang. Jika kawasan ini berhasil menarik banyak investasi manufaktur, maka nilai perusahaan bisa meningkat secara signifikan. Terutama jika tren relokasi industri global ke Asia Tenggara terus berlanjut. Namun pengembangan kawasan industri bukanlah proses cepat. Proyek seperti ini sering membutuhkan waktu 10 hingga 20 tahun untuk berkembang sepenuhnya. Karena itu banyak analis melihat SSIA sebagai cerita investasi jangka panjang. Penutup, jadi jika kita rangkum semuanya, SSIA bukan sekadar perusahaan properti. Ini adalah perusahaan yang memiliki salah satu kawasan industri paling strategis di Indonesia. Prayogo Pangestu masih memegang sekitar 6,37% saham. Grup Djarum memegang lebih dari 10% saham. Beberapa investor besar lain juga ikut masuk. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah ini hanya investasi biasa? Atau sebenarnya sedang terjadi perebutan pengaruh di balik layar? Jika kawasan industri Subang benar-benar berkembang menjadi pusat manufaktur baru Indonesia, maka nilai SSIA di masa depan bisa berubah drastis. Bagaimana menurut Anda, apakah SSIA akan menjadi pemain besar di sektor kawasan industri Indonesia? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe channel ini untuk mendapatkan analisis mendalam tentang saham dan strategi bisnis para konglomerat Indonesia.